Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Syekh Siti Jenar memandang alam semesta sebagai makrokosmos atau jagat besar, sama dengan mikrokosmos atau manusia sebagai jagat kecil. Sekurang-kurangnya, kedua hal itu merupakan barang baru ciptaan Tuhan yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi. Manusia terdiri daripada jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan, sedangkan raga adalah bentuk luar daripada jiwa yang dilengkapi panca indera sebagai organ tubuh seperti daging, darah, dan tulang. Hakikat diri manusia adalah jagat besar karena ia mewakili diri yang maha besar. Tetapi kendaraan manusia yang berupa jasmani ini terlalu kecil. Kacamata yang digunakan malah mengecilkan hal yang lebih besar dan malah membesarkan hal yang kecil. Itulah dilema manusia. Gagasan Syekh Siti Jenar yang mencakup bidang ketuhanan, kemanusiaan, dan kejiwaan serta alam semesta itu bersumber daripada konsep bahwa manusia adalah jelmaan daripada zat Tuhan. Hubungan jiwa dalam tanda kurung dari Tuhan dan raga berakhir sesudah manusia menemui ajalnya atau menemui kematiannya di dunia ini. Sesudah itu, manusia bisa menunggal dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan dalam keabadian. Pada saat itu, semua bentuk badan, wadah, atau ketubuhan jasmani akan ditinggalkan karena itu barang baru yang dikenai kerusakan dan semacam barang pinjaman yang harus dikembalikan kepada yang punya, yaitu Tuhan sendiri. Jiwa itu adalah suara hati nurani yang merupakan ungkapan daripada zat Tuhan yang harus ditaati dan dituruti perintahnya. Syekh Siti Jenar membedakan antara apa yang disebut jiwa dan akal. Jiwa selain merupakan ungkapan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan daripada Hyang Widi. Itu di dalam jiwa atau sering disebut diri rahasia Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sehingga badan atau raga dianggap sebagai pengejauhan tahan daripada sifat keilahian. Sementara itu, akal adalah kehendak, angan-angan, dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena ia selalu berubah-ubah. Berbeda dengan akal, jiwa yang berasal daripada Tuhan itu mempunyai sifat kekal atau langgeng. Sesudah manusia mati yang melepaskannya daripada belenggu badan manusiawi, akal yang seringkali diartikan sebagai budi eling, misalnya, di satu pihak dikatakan sebagai pegangan hidup, namun di sisi yang lain juga dipakai untuk maksud dan kehendak, angan-angan, dan ingatan. Berbeda dengan akal, dalam pengertian pertama, akal dalam arti yang kedua ini kebenarannya tak dapat dipercaya. Bahkan Syekh Siti Jenar menganggap bahwa akal selalu berubah dan dapat mendorong manusia melakukan perbuatan yang jahat. Kebenaran yang diperoleh dari panca indera, akal, dan intuisi, seperti pengetahuan mengenai wahyu yang bersifat intuitif. Kemampuan intuitif inilah adanya bersamaan dengan adanya atau timbulnya kesadaran dalam diri seseorang. Karena itu, proses timbulnya pengetahuan itu datang bersamaan atau berbarengan dengan proses timbulnya kesadaran subjek terhadap objek. Inilah sebabnya mengapa Syekh Siti Jenar memandang bahwa pengetahuan mengenai kebenaran ketuhanan akan diperoleh seseorang bersamaan dengan penyadaran atau dari kesadaran diri orang tersebut. Tidak mungkin menangkap konsepsi mengenai hidup dan bagaimana menjalani kehidupan itu sendiri. Hal itu juga berkaitan dengan kebenaran intuitif sebagai dasar seluruh perilaku manusia yang hanya diperoleh jika manusia mencapai kesadaran diri. Untuk itu, perlunya kita mengkaji dari berbagai sumber,
terutama mengenai ajaran Syekh Siti Jenar ini, yang menyangkut pengalaman ketuhanan yang abstrak, non-indrawi, bahkan non-akali. Ajaran beliau memang syarat dan penuh dengan pengalaman rohani ketuhanan yang bersifat subjektif. Ajaran beliau memang lebih mengutamakan masalah kebatinan daripada aspek lahiriah. Hal ini dapat dilihat daripada wejangan Syekh Siti Jenar kepada para muridnya. Pertama, beliau mengajarkan tentang penguasaan hidup. Kedua, pengetahuan tentang pintu kehidupan. Ketiga, tempat kelak kemudian hari, hidup kekal tak berakhir. Dan keempat, tentang hal mati yang dialami di dunia sekarang ini, dan mengajarkan tentang kedudukannya yang maha luhur. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.